Terima kasih masih bersama Jawa Tengah hari ini. Saudara, apakah Anda gemar bertani atau memiliki lahan dan ingin bercocok tanam? Informasi berikut ini harus Anda simak. Penerapan teknologi modern dan tepat guna di bidang pertanian ternyata dapat menghasilkan kualitas panen yang lebih baik dan budidaya lebih efisien. Smart Farm berbasis Android juga dapat menghemat waktu karena bisa diaktifkan melalui smartphone atau telepon pintar. Pengenalan teknologi tepat guna pada budidaya pertanian merupakan ciri dari pertanian modern. Dengan memanfaatkan teknologi, petani bisa menghemat tenaga, waktu, serta masa panen yang lebih singkat, serta mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan cara konvensional. Di Kebun Peraga Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi di Kelampok Banjarnegara, masyarakat dikenalkan dengan berbagai teknologi pertanian modern. Seperti kebun anggur dan edamame ini misalnya, budidaya yang diterapkan untuk sistem irigasinya menggunakan irigasi tetes atau drip irrigation. Dengan model ini, pengairan lahan menggunakan selang drip sehingga penggunaan air lebih hemat dan efisien. Masyarakat juga dikenalkan dengan berbagai jenis tanaman anggur yang dibudidayakan di kebun percontohan. Menurut salah seorang instruktur pertanian, Timotius Setiawan, anggur yang ditanam di lahan tropis ternyata bisa berbuah lebih cepat karena unsur hara dan oksigen yang tersedia sepanjang tahun. Hal ini berbeda dari negara asalnya yang memiliki iklim subtropis. Namun yang menjadi tantangannya adalah serangan hama dan penyakit seperti jamur yang banyak dijumpai di musim hujan. Guna mengantisipasi kegagalan, dilakukan pengaturan pembuahan serta pemupukan sehingga anggur tidak berbuah di musim hujan. Teknologi modern dan tepat guna lainnya yang diajarkan kepada pencari kerja di bidang pertanian di sini, diantaranya budidaya tanaman sayuran hidroponik. Tanaman sayur daun yang dibudidayakan diantaranya selada, pokcoy, dan kangkung. Selain mengajarkan sistem budidaya hidroponik seperti rakit apung, nutrien film teknik atau NFT, dan deep flow teknik atau DFT, para peserta pelatihan juga diajarkan cara membuat instalasi hidroponik. Untuk sistem irigasi tetes, itu sebenarnya bukan teknologi yang terlalu mahal dan terlalu rumit, dan bahan-bahannya pun sudah bisa dibeli atau diperoleh melalui beberapa penyedia termasuk lewat online. Dan itu kalau dihitung nanti akan lebih hemat dibandingkan kalau tidak menggunakan sistem irigasi tetes, terutama untuk daerah-daerah yang pengairannya sulit, sumber airnya sulit. Jadi daripada biayanya dialokasikan untuk pompa, untuk mengairi tanaman dan lahan dalam jumlah besar, mending digunakan untuk modal pembuatan instalasi atau jaringan irigasi tetes. Pertanian modern yang juga diajarkan di BLK Kelampok ini adalah smart farming yang berbasis Android sehingga bisa dikendalikan melalui smartphone. Petani bisa mengendalikan sistem pengairan melalui pesawat handphone, juga mengetahui kondisi pH tanah, kelembapan tanah maupun kelembapan udara di lahan pertanian mereka. Kami ada beberapa kejuruan pertanian, di mana kejuruan pertanian itu secara umum ada tanaman buah, kemudian juga ada pertanian untuk sayuran, ada sayuran hidroponik, kemudian juga ada edamame, kemudian juga ada tanaman hias. Latihan terutama untuk para pencari kerja, kemudian juga untuk masyarakat miskin yang membutuhkan, terutama ya yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Tidak hanya di bidang pertanian, pelatihan juga diberikan untuk bidang perikanan seperti budidaya lele, koi, bahkan cara beternak ayam, kelinci, hingga kambing. Setiap tahun rata-rata sebanyak 600 warga yang belum memiliki pekerjaan maupun warga miskin mengikuti pelatihan di BLK Kelampok Banjarnegara. Sekitar 97% mereka menjadi wirausaha mandiri yang bisa membuka peluang kerja bagi penduduk sekitarnya. Jenis pelatihan juga berkembang mengikuti perubahan tren seperti pengolahan makanan,
budidaya di lahan sempit, tanaman hias, maupun buah-buahan yang digemari masyarakat. BLK Banjarnegara ini spesialis atau bidang usahanya adalah pertanian dalam arti luas. Jadi ada jenis pertanian untuk budidaya buah-buahan, kemudian juga ada tanaman hias, kemudian juga ada peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian. Jadi ini integrated mulai dari budidaya-budidaya yang di lahan sempit sampai kemudian buah-buahan yang memang lagi tren. Dan masa pandemi ini untuk memanfaatkan pekarangan, kemudian untuk budidaya tanaman sayuran, nah kita dengan hidroponik. Selain mengadakan pelatihan di BLK Kelampok, para instruktur juga banyak yang melakukan pelatihan di lahan pertanian milik warga di luar Banjarnegara. Pemahaman tentang teknologi bagi petani selain dapat meningkatkan hasil panen, juga kualitas produk yang lebih baik dan juga meminimalisir kegagalan sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani.